ada noni-noni Belanda. Jadi pakaiannya ya khas lah. Kalau kita dulu nonton film-film Belanda itu kan pakai baju putih panjang gitu kan. Ya persis seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian ini. Kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh Bang Aldo nih. Nanti beliau akan menceritakan tentang kisah pribadinya dan kisah teman-temannya. Ya, ini sebuah kisah yang dulu dialami ketika beliau bekerja di sebuah hotel ya. Jadi masih di segmen Somat, Speak Horor Malam Jumat. Nanti kita jamin ceritanya akan seru banget deh, dan kalian akan semakin penasaran nih dengan apa yang akan diceritain oleh Bang Aldo ya. Jadi mungkin Bang Aldo bisa kenalan nih sama teman-teman di rumah. Nanti ceritain Mas Aldo ini kerjanya di hotel mana, di Jawa Tengah atau di Jawa mana. Nanti Mas Aldo silahkan bisa diceritakan buat teman-teman di rumah ya. Jadi untuk selengkapnya silahkan Mas Aldo perkenalan dulu dan nanti dilanjutin dengan cerita-ceritanya ya. Oke, terima kasih. Saya Aldo. Ya biasa dipanggil Aldo aja sih. Ya Mas Aldo. Oke, saya punya pengalaman karena memang saya dulu pernah kerja di sebuah penginapan, atau mungkin lebih tepat hotel lah. Hotel ya. Di salah satu kota di Jawa Tengah. Saya tentunya nggak bisa ngomong di kota mana. Yang pasti saya cukup lama kerja di hotel tersebut, hampir 7 tahun di sana. Memang hotel itu termasuk hotel yang punya sejarah karena termasuk heritage. Jadi hotel peninggalan, sebenarnya peninggalan Macam warisan budaya juga gitu ya. Ya betul. Nah, tapi sebelum akhirnya dibuka kembali, kan sempat vakum beberapa tahun, mungkin puluhan tahun. Kemudian akhirnya dibangun ulang sehingga jadi hotel. Tapi meskipun sudah bangunan baru, kesan mistisnya tempat itu masih sangat kuat. Masih kental banget. Masih kental banget. Karena beberapa kali saya pribadi ngalami kejadian-kejadian yang saya bilang itu kejadian yang tidak logis ya. Artinya unsur mistisnya sangat kental gitu. Ini kalau boleh tahu nih Mas Aldo, Ya, Mas atau Bang ya? Mas aja ya? Mas boleh lah. Jadi Mas Aldo dulu kerja di hotel itu, penginapan itu di bagian apa nih? Pastinya kalau sering lihat atau pernah lihat penampakan biasanya kan malam hari nih Mas Aldo ya. Ya. Jadi Mas Aldo mungkin malam gitu Ya ya? betul. Jadi saya mengalami sendiri itu kebetulan karena saya waktu itu sebagai night reception atau reception yang bertugas di malam hari. Jadi khusus malam gitu Mas? Khusus malam. Jadi kalau siang tidur, kalau malam kerja, kayak kalong gitulah. Oh gitu. Nah, pernah suatu ketika itu, ini pengalaman pertama saya waktu kerja atau mengalami kejadian mistis yang pertama itu waktu itu hari Kamis malam Jumat tepatnya. Jadi kalau kita itu masuk kerja itu biasanya kalau di shift 3 itu mulainya jam 9 malam sampai dengan jam 7 pagi. Nah, otomatis saya beberapa kali punya pengalaman yang saya bilang tadi mistis itu lah. Yang pertama itu suatu ketika malam ketika kita mau bergantian makan malam gitu kan. Jadi pada waktu satu shift itu nanti kita ada giliran makan satu kali. Nah kawan-kawan itu bergantian makannya. Jadi walaupun malam hari dapat jatah juga makan Iya karyawannya. Iya dong. Oh, enak banget hotel ya. itu. Ya hotel berkelas nih pastinya. Wes, pastilah. Nah, kebetulan saya pas sendiri. Teman-teman yang bagian operator telepon, bagian reservasi pada ke belakang makan, saya sendiri waktu itu. Nah,
Sendiri waktu itu agak gerimis, mungkin sekitar 12:30 itulah. Tiba-tiba di tengah keheningan itu, karena sendiri kan otomatis nggak ada tamu juga yang saya layani, sendirian, betul-betul sendiri. Pos satpam juga agak jauh dari tempat saya berdiri. Tahu-tahu saya dengar suara GM saya. Ya, sebut saja Mrs. X. Nah, tiba-tiba beliau seperti memanggil-manggil. Saya mendengar suara dengan jelas bahwa itu suara Mrs. X. Saya harus memastikan dulu, bener nggak sih saya dipanggil. Akhirnya karena saya yakin kalau itu memang manggil saya buru-buru menuju ke kamar dia. Kebetulan GM itu kan punya kamar khusus yang biasanya nggak terlalu jauh lah dari lobby hotel, reception itu nggak terlalu jauh. Nah, saya menuju ke kamar beliau, kemudian saya panggil-panggil, ketok-ketok pintu, nggak ada respon sampai berapa kali. Di situ saya ngerasa, wah, nggak beres nih. Bulu kuduk mulai merinding nih, ada apa nih? Saya mikirnya gitu. Cuman saya nggak mau mikir macam-macam lah, ngeri juga kan, lagi sendirian juga kan, yang teman-teman yang lain kan di belakang. Akhirnya saya balik lagi ke reception. Setelah nggak berapa lama, kawan-kawan yang makan itu kembali ke depan. Saya tanya ke teman-teman yang, emang GM ada ya? Saya bilang, tadi GM ada yang dipanggil nggak, apa nelpon ke kantin nggak, atau ke belakang ada yang telepon manggil-manggil kita nggak? Nggak ada itu. Tadi kedengeran GM manggil-manggil saya loh, saya bilang itu. Nggak mungkin lah, orang GM-nya lagi Jakarta katanya. Wah, berarti siapa itu? Itu kejadian yang waktu itu betul-betul membuat saya merinding lah ya, takut. Terpaksa malam itu saya putuskan nggak makan karena harus sendiri di kantin, udah serem gitu kan. Itu akhirnya malam itu saya nggak makan. Jadi kalau boleh tahu nih, Mrs. X ini manggil-manggil Mas Aldo ini dengan suara yang sangat jelas dan memanggil nama Mas Aldo juga? Iya, manggil saya dengan sangat jelas. Iya. Gitu. Pertama sih sebenarnya agak-agak sayup gitu, karena karena ada gerimis juga kan, agak suara gerimis, jadi bercampur. Terus setelah panggilan ketiga lebih jelas, saya baru putuskan. Saya jawab panggilan dia, kemudian saya menuju ke kamarnya. Nah, itu baru ternyata terungkap bahwa beliau ini saat itu sedang di Jakarta. Gitu. Ada urusan tentang hotelnya ini. Iya, wah, ketika saya takut lah ya, pastilah ya. Ya, itu pengalaman pertama. Ketika itu saya masih relatif baru lah waktu itu. Tapi memang kalau boleh tanya nih, hotel ini memang kalau masyarakat sekitar tahu nggak kalau hotel itu memang nuansa mistisnya kental banget, Pak? Oh iya, itu hotel kan memang peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda, dan sempat vakum itu puluhan tahun, nggak hanya belasan tahun vakum. Dan itu ya pasti tahulah kalau bangunan kuno dikosongkan puluhan tahun, nggak terawat, nggak ada lampu segala macam kan, otomatis jadi sarang kan, biasanya kan gitu. Nah, ketika sudah direnovasi jadi bangunan baru pun, itu nuansa yang kita rasakan masih mistisnya masih kental banget gitu. Itu seperti itu, Mas. Jadi masih ada juga beberapa bagian bangunan yang dipertahankan mungkin ya, yang ada peninggalan kuno yang nggak boleh dibongkar mungkin sama pemerintah masih setempat ada. Ya. Kalau ada dua bangunan yang mungkin kayak benteng gitulah. Saya nggak tahu itu fungsinya dulu buat apa, tapi fisiknya kayak benteng itu, dan itu secara fisik masih dipertahankan bentuknya, cuman fungsinya aja yang sudah dirubah. Alih fungsi. Nah, di situ juga saya punya pengalaman. Oh, yang tempat mirip menara benteng gitu ya. Kalau gimana Mas Aldo? Kalau itu bukan saya kebetulan yang mengalami, tapi teman saya. Jadi di benteng itu ada antara benteng
kemudian sini ada kolam renang. Kolam renang. Nah, benteng itu sekarang fungsinya justru untuk heater kolam renangnya itu. Kemudian ada restoran di sebelahnya. Jadi benteng, kolam renang, restoran. Kita kalau mau ke kantin biasanya kalau malam itu melalui koridor samping kolam renang, antara kolam renang sama restoran. Jadi itu jalur-jalur utama untuk menuju ke dapur gitu ya. Nah, kebanyakan kawan-kawan itu kalau mau ke kantin, dari depan mau ke kantin, jarang yang dia mau ngeliat ke yang kayak benteng itu, jarang-jarang gitu. Karena teman-temannya Mas Aldo tahu ya, Iya, itu bukan sejarahnya rahasia lagi lah ya. Gitu. Teman-temannya udah familiar, cuman tetap namanya orang takut kan, 1-2 tetap takut meskipun udah sering denger gitu ya. Kalau di situ horor tetap aja ya takut aja. Nah, kawan saya ini kebetulan saya udah makan di kantin dulu, udah sampai kantin dulu. Dia cerita kalau kan sampai kantin itu mukanya udah pucet, udah nggak bisa ngomong. Wah, ini kenapa? Orang kan pada takut. Nah, ternyata kita panggilkan orang yang biasanya ngerti lah, yang ini kok nggak wajar, nggak mau ngomong, kayak orang ketakutan. Kita kan panik juga kan di kantin tuh, heboh lah waktu itu. Akhirnya kita panggilkan orang yang tahu ilmu supernatural gitu ya. Akhirnya dipanggil, terus diajak dialog, malah diajak sekalian berkomunikasi gitu loh. Dia malah masuk, ternyata ada, kalau menurut orang pintar itu ternyata di situ ada noni-noni Belanda. Jadi pakaiannya ya khas lah. Kalau kita dulu nonton film-film Belanda itu kan pakai baju putih panjang gitu kan, ya persis seperti itulah. Cuman mukanya pucat katanya, mukanya pucat kayak sedih gitu ya. Tapi diajak komunikasi ya sama yang orang pintar tadi, katanya cuma mau kenalan aja, karena kebetulan anak ini memang agak-agak suka menyepelekan lah, cenderung nantang gitulah, agak kurang ajar ya, kurang ajar gitu. Gitulah. Kan kalau teman-teman cenderung udahlah makhluk, sana ada makhluk, kita juga makhluk, lewat aja, nggak ada pikiran apa-apa karena kita percaya. Nah, ini teman kita yang satu ini mungkin dia pengen nyoba kali ya. Nengok, malah gara-gara nengok itu jadi masalah. Akhirnya kesambet noni-noni yang pucat karena belum raup itu mungkin, belum cuci muka ya. Kasihan sekali. Tapi akhirnya beres ya, setelah dipanggilkan orang pintar itu, terus si noni-noninya ini mau komunikasi. Ya. Akhirnya dia keluar dari tubuhnya Mas Aldo, temannya Mas Aldo itu. Iya, betul. Nah, itu intinya cuma dia ngasih semacam sinyal aja bahwa dia itu ada, keberadaan dia itu harus diakui gitu. Mungkin dia pengen secara langsung ngasih tahu orang yang teman saya yang sok menyepelekan tadi. Ya, say hello lah kalau anak sekarang bilang. Tapi say hello-nya bikin yang lain juga panik waktu itu. Mungkin pesan yang mau disampaikan oleh noni-noni itu mungkin di sini jangan kurang ajar lah. Nah, gitu. Kita itu berdampingan, saling menghormati gitu aja. Ya. Jangan menyepelekan. Ya, gitu. Ya, kira-kira. Terus mungkin ada cerita-cerita lain Mas Aldo yang bikin bulu kuduk semakin meremang nih? Oh, ada. Saya itu gini, di hotel itu memang ada satu kamar, ya nomor XXX gitulah ya, nomor sekian gitulah. Yeah. Itu memang yang di setting seperti kamar yang beda dari kamar yang lain. Jadi kamar itu tuh mulai dari tempat tidurnya, kemudian lukisan yang dipasang di dalam itu nggak tahu kenapa ya, dibikin apakah karena permintaan atau karena memang harus seperti itu, saya nggak tahu, ceritanya nggak tahu. Tapi kamar tersebut settingannya itu settingan kuno, termasuk ada yang model ada kelambunya itu loh. Jadi kalau tempat tidur zaman dulu itu kan suka ada kelambu. Iya, kelambu untuk nyamuk gitu ya. Soalnya dulu kan belum ada obat nyamuk mungkin ya. Betul. Nah itu kamar XXX itu disewakan juga untuk orang umum enggak? Disewakan sebenarnya. Oh juga. Cuman memang nggak sembarang orang lah yang. Oh gitu. Cuman itu sudah terkenal. Beberapa tamu yang jadi pelanggan atau returning guest kita itu sudah tahu
kamar itu biasanya ada salah satu keraton di Jawa Tengah, salah satu abdi atau pokoknya orang dalam lah. Abdi dalam itu yang kalau abdi dalam kalau dia berkunjung ke kota tersebut itu pasti requestnya kamar itu. Requestnya kamar itu. Nah, dia di situ yang seringkali memberikan masukan malah justru. Kamar ini sebaiknya dikasih setiap berapa hari sekali atau 40 hari dikasih bunga atau segala macam lah. Itu justru orang keraton yang ngasih masukan. Nah, beberapa kolega orang-orang yang biasa menginap di situ kan juga sudah tahu kalau di hotel tersebut ada kamar yang spesial tadi. Nah, suatu ketika ada orang yang datang ke situ dan itu bukan returning guest, bukan tamu yang sudah jadi pelanggan kita. Tapi dia tahu kamar itu dan dia request langsung minta kamar yang itu. Kamar itu. Karena dia mungkin dengar cerita dari orang lain juga Ya. gitu, bahwa di situ ada salah satu kamar yang khusus gitu ya, Ya. yang beda dari kamar-kamar yang lain. Gitu. Iya, iya. Nah, untuk harga beda juga Mas itu Mas. Enggak sih, sebenarnya hampir sama. Kalau itu ya di tengah lah. Oh, sama. Kalau kita kan ada kamar standar, ada deluxe, ada yang suite ya. Nah, itu yang deluxe. Ketika kita tanya kenapa minta kamar itu, ya saya pengen aja. Pokoknya saya pengen aja kamar itu. Ada kawan yang ngasih tahu, saya pengen aja tidur di situ. Penasaran aja Ya, gitu penasaran. Cuman sebenarnya kita justru sebenarnya was-was ketika orang yang belum biasa ke situ sudah langsung minta kamar itu kan sebenarnya ya karena bukan kamar yang biasa lah saya bilang ya. Akhirnya ya udah karena dia minta kamar itu kita kasih. Setelah proses register dan sebagainya, kartu identitas, KTP dan sebagainya di sistem sudah secara administrasi lah udah beres, kita kasih kamar, kita kasih kunci. Ya seperti biasa prosedur standar lah. Bellboy nganter ke kamar, bawain barangnya segala macam, memastikan tamu sudah di kamar. Ya sudah, kita tinggal. Itu kebetulan waktu itu hari malam Selasa kalau nggak salah, tapi saya lupa kalau hari Jawanya apa, tapi saya ingat saya malam Selasa. Nah, sekitar setengah dua Pagi. iya, Pagi. lewat tengah malam itu tiba-tiba dia teriak-teriak. Di dalam kamar Di itu. dalam kamar. Itu dia sama anak istrinya atau sendirian aja dia? Dia berdua. Berdua. Cowok-cowok Iya, gitu. Cowok-cowok. Wah, Teriak-teriaknya. tapi nggak ngapa-ngapain nih. Cowok-cowok biasa aja. Tapi teriak-teriaknya bukan teriak-teriak yang aneh-aneh. Ya. Oh, iya, iya. Tapi Ya, teriak yang ketakutan gitu. Iya. Bukan teriakan yang lain-lain. Bukan. Oh iya, iya. teriaknya yang kita dengernya aja serem, panik gitu kan. Dan itu sempat bikin panik tamu-tamu yang lain juga karena denger kan ada apa gitu, gaduh dengan teriakan yang seperti ketakutan gitu. Akhirnya beberapa tamu buka pintu, ada apa gitu. Nah di situ akhirnya kita yang karyawan tahu lah pokoknya, wah ini pasti nih ada yang nggak beres gitu. Ternyata betul, kita yang satu sebenarnya masih apa sadar lah, tapi yang satu itu sudah nggak kontrol lah, teriak histeris itu. Kalau yang satu sempat bukain pintu, ketika kita ketok-ketok pintu, yang satu temennya itu sempat bukain pintu, tapi yang satu ini udah nggak kontrol, teriak kerasukan total gitu ya. Kayak kerasukan total Sudah itu. kesadarannya udah hilang. Wah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ya lagi-lagi kita nggak manggil orang yang biasa sudah kita mintain tolong itulah orang. Jadi di hotel itu sudah ada satu orang khusus yang Ya. biasa nanganin kalau ada tamu yang kena masalah Ya, gitu ya. karena kalau dulu awal-awal konon sebelum saya masuk pernah beberapa kali kejadian seperti itu kan, kejadian-kejadian mistis gitu kan, sempat panik juga karena belum tahu kan. Tapi kebetulan saya masuk kerja di tempat tersebut itu sudah punya orang lah yang biasa ketika ada kejadian biasanya orang itu yang harus dikontak. Udah langganan banget gitu ya. Ya, dan uniknya gini,
si orang pintar ini cenderung dia nggak dikasih tahu pun dia bakalan bisa deteksi kalau kamar itu bakal ada yang menghuni gitu, ada atau yang nginep di kamar itu. Sehingga ketika ada kejadian yang hubungannya sama kamar itu cenderung dia seperti sudah standby gitu. Jadi kebetulan rumahnya juga nggak terlalu jauh. Jadi ketika ada kejadian kita panggil pun bisa segera. Nah, akhirnya ditolong lah, intinya ditolong, kemudian dinetralkan. Ya mau nggak mau orang itu nggak mau lagi tinggal di kamar itu. Langsung minta pindah kamar pindah gitu. Kamar, Ya? Wah. Ini yang kasihan yang tukang bersih-bersih. Bayarnya 1 tapi yang bersihin kamar 2 nih. Iya. Terus akhirnya dia minta pindah ke kamar yang bukan XX tapi ke ya. Ya kamar yang umum lah, yang biasa, betul. yang apa, yang nggak ada mistisnya, itulah yang biasa. Kalau di kamar ini, kamar XX tersebut, pernah nggak selain kejadian kesurupan ada kejadian lain yang lebih ngeri gitu Mas Aldo? Nah itu kayaknya saya nggak tahu ya, apakah itu noni-noni yang di beteng itu main ke situ, itu juga pernah. Nah itu malah satu keluarga Pak. Satu keluarga yang nginep di kamar itu? Iya. Nah itu yang histeris itu anaknya. Yang masih kecil, relatif kecil. Iya. Balita lah, anak balita itu. Itu juga satu keluarga. Memang itu kan kamarnya agak spesial ya. Jadi ukurannya lebih luas dari kamar yang lain. Kemudian bednya ada 2, ada yang gede, yang king. Kemudian ada satu seperti extra bed tapi bukan extra bed. Kamarnya lumayan gede. Nah itu malah satu keluarga. Satu keluarga dengan 2 orang anak cowok cewek. Nah ini yang histeris itu yang cewek, yang balita itu. Yang balita. Itu juga kejadiannya malam ya, gerimis gitulah biasa. Seringkali kejadian yang seperti itu hampir itu ya, hampir kejadian yang aneh-aneh itu kebetulan pas disertai dengan hujan atau gerimis gitu ya. Ya lebih seringnya gerimis sih, gerimis. Nah itu sudah check in nginep biasa ya. Nek bapaknya, orang tuanya sebenarnya sudah familiar dengan kamar itu, sudah pernah di kamar itu. Cuman waktu itu nggak, yang sebelumnya nggak sama anaknya. Lah ini pengen liburan lah ceritanya sama keluarga, anaknya diajak, itu pernah juga. Nah ketika ditanya setelah sadar itu hampir sama reaksinya. Wah pokoknya kita udah nggak kaget sebenarnya, kalau karyawan udah nggak kaget ya. Ketika ditanya ternyata yang dilihat justru malah noni-noni yang yang disinyalir dia tinggal di menara gitu ya, semacam benteng gitu. Ya kayaknya main lah ke situ lah. Mungkin masih ada hubungan saudara yang nggak tahu main. Itu seperti itu. Iya. Ini sambil ngopi boleh nih? Oh silakan Mas Aldo. Pokoknya bebas di sini ngopi. Ngerokok jangan. Siap. Ya itu kalau buat kita yang kerja di situ sebenarnya sudah apa ya, hal yang lazim banget gitu ya. Jadi udah nggak kaget. Iya. Cuman yang kadang-kadang diganggu justru karyawan baru yang sok-sokan nggak percaya gitulah. Itu kadang-kadang itu tidak semua, cuman kadang-kadang yang diganggu yang sok-sokan. Iya. Terus ya jadi akhirnya hampir semua karyawan familiar lah di situ, tuh udah kayak kawan sendiri gitu. Gitu. Nah, setelah berbagai cerita tadi, masih ada nggak Mas Aldo nih stok cerita lain yang lebih serem ini? Kalau ngomong serem nggak serem relatif lah ya, tapi ini pengalaman pribadi saya. Jadi suatu ketika saya lagi-lagi kan aktivitasnya kalau malam itu memang bisa dibilang jarang ya orang check in check out, atau ya bisa dikatakan kita jarang berinteraksi sama tamu lah. Aktivitas yang sering dilakukan ya cenderung standby, kemudian paling kalau jam makan ya makan gitu. Nah
satu malam saya itu pas mau istirahat makan. Kan kalau kita mau makan tuh mesti lewat restoran. Nah, konon ini restoran itu juga bisa dibilang serem karena satu-satunya lantai asli yang bangunan Belanda masih dipertahankan itu yang di restoran itu. Cuma di restoran Di itu restoran aja. itu. Yang lain itu lantainya udah lantai baru, tapi lantainya itu bukan keramik, tapi apa ya, kayak teraso itu apa, tapi memang asli itu peninggalan Belanda lah gitu. Nah, saya kalau mau ke kantin itu pasti lewat restoran itu. Nah, waktu lewat restoran itu, saya lihat kawan saya di meja, kan ada meja kayak meja kasir gitulah, meja kasir. Di situ ada alat biasanya untuk ngeprint bill atau apa gitulah ya. Nah, saya pas mau kantin lewat restoran, saya lihat teman saya itu lagi ngotak-atik itulah alat, mau billing apa, mungkin ada tamu Pesanan yang apa gitu ya. tamu dari kamar habis pesan apa gitu, dia nggak ngotak-atik billing itu, alat billing itu. Saya ya sapa lah, ayo kok makan kok, saya bilang gitu. Saya pikir kok nggak jawab gitu, cuek aja dia. Wah, saya pikir sih positif aja waktu itu, wah paling lagi banyak masalah atau apa gitu Lagi lah ya. sibuk gitu lagi ya. sibuk atau apa gitu, nggak denger. Padahal kalau jaraknya kan nggak terlalu jauh sebenarnya antara meja kasir dengan saya lewat tuh paling 3 meter lah. Kalau saya manggil jelas dia denger. Pasti denger ya, Ya. seharusnya. Ya, cuman kalau malam restoran itu lampu nggak dinyalain semua memang. Jadi hanya berapa lampu lah. Jadi cahayanya nggak begitu terang restoran. Cuman cahaya dari layar komputer itu kan nerpa wajah teman saya itu kan kelihatan, kalau itu teman saya di situlah. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Aldo, mungkin nggak nih si Mas, sebut aja Mas Koko ini, Mas Koko Mas ini Koko, ya. ketika dipanggil Mas Aldo dia diem aja karena mungkin Mas Aldo belum ngelunasin utangnya nih. Enggak lah, serius. Enggak sih. Enggak ya, enggak ada masalah pribadi ya. Malah justru dia yang utang sama saya. Oh gitu. Emang kelihatan sih jenengan uangnya banyak kan. Nah, terus akhirnya saya mikir, udahlah, saya nggak ambil pusing lah ya. Ya terus jalan aja menuju kantin. Wajahnya juga jelas. Jelas itu si Koko. Ya gitu. emang sih dia agak nunduk gitulah ya. Iya. Tapi physically saya paham lah kan, kalau mau berangkat itu juga kita kadang di ruang absen itu kan ketemu juga, oh sip saya teman saya ini Oh, yang iya. kita tahu. Nah, waktu saya sampai kantin itu saya kaget luar biasa karena saya mendapati si Koko ini lagi asik makan, dan makan udah setengah jalan gitu loh. Oh jadi dia masih posisi makan dan Iya. hampir habis gitu ya. Iya, lah saya kan mikir, loh tadi siapa gitu kan. Akhirnya kan mikir, siapa lah. Di situ saya merinding luar biasa. Cuman udahlah, ini karena ya udah familiar kan. Oh paling temennya si Noni, saya bilang gitu kan. Cuman ini temen Noni yang hitam ini, karena Koko ini kebetulan hitam ini. Itu namanya jadi koki. Nah, koki. Hitam soalnya. Itu kejadian kedua. Cuman buat saya sendiri itu jadi makin akrab aja. Oke lah, say hello dia mungkin ingin menunjukkan bahwa dia masih Dia ada di situ gitu ada ya. di situ. Saya Eksis di situ. Iya, oke saja lah. Itu yang pengalaman saya pribadi itu. Ada lagi, Pak. Ada lagi nih. Ada lagi. Menarik nih. Situ kalau ngomongin cerita mungkin 24 jam nggak selesai nih. Cuman mulut saya yang capek nih. Mungkin bisa kita tambah 2 jam jadi 26 jam lah. Itu pernah suatu ketika itu malam itu. Jadi kita kan satu shift itu biasanya 4 orang. Ada night manager, ada night reception, ada operator, sama bellboy. Biasanya 4 orang itulah. Minimal 4 orang 4 gitu ya. orang itu. Nah, Anggotanya tetap itu ya, 4 ya. Nah kebetulan ada 1 orang yang ambil cuti, 1 lagi mendadak dia izin. Gitu. Kalau yang cuti ini kan udah jauh hari memang pengajuan cuti. Iya. Kemudian kita mikir, kita nanti bertiga gitu bertiga. kan. Ternyata sampai hampir jam 11 itu kawan yang satu ini nggak datang, terus akhirnya kita hubungi kan. Gitu. Kita telepon, dia bilang
nggak berangkat. Izin gitu izin ya. lah, izin Hari nggak ada. malam itu nggak Ya. bisa berangkat, ada kepentingan gitu. Ya ada kepentingan nggak berangkat. Ya udah akhirnya kita berdua aja. Saya night reception sama night manajernya. Nah night manajernya waktu itu bilang sih bentar saya tak ke belakang dulu, saya mau ke toilet gitulah. Ke toilet ya. Saya sendiri akhirnya kan di situ. Nah kawan saya yang izin itu tiba-tiba muncul, dia datang. Nah saya bilang, loh barusan katanya nggak berangkat. Enggak lah, saya berangkat lah, berangkat aja lah. Sayang juga udah urusan sudah selesai kok, daripada kepotong katanya gitu. Akhirnya dia berangkat. Oke lah, jadi kalau gitu ini saya tak makan dulu ya. Jadi Mas Aldo ini izin untuk makan sebentar di belakang. Karena gitu. sudah ada kawan yang tadi izin kok berangkat, saya oke lah. Jadi standby di depan gitu ya. Kalau ada sewaktu-waktu ada tamu datang gitu ya. Ya betul. Akhirnya tinggal makan. Saya lagi makan, itu manajer saya telepon. Mrs. X, yang night manager ya. Iya, night manager itu. telepon yang tadi dia bilang mau ke belakang itu, Iya. telepon ya setengah marah-marah gitulah. Kamu tahu saya lagi ke belakang, dibiarin kosong depan loh. Loh Pak, itu kan si A tadi masuk, saya bilang gitu. Kan berangkat tadi. Terus akhirnya saya kan penasaran. Tadi izin kok? Enggak Pak, beneran. Barusan itu udah berangkat. Makanya saya ninggalin, kan nggak mungkin kalau saya nggak memastikan di sini nggak ada orang, nggak mungkin saya tinggalin gitu. Iya. Akhirnya udah saya telepon. Kamu di mana sih? Saya dimarahin Pak X lah, manajer saya itu. Kamu katanya jagain, malah kemana sih? Loh aku kan udah bilang kalau aku nggak masuk hari ini. Wah di situ sopo, siapa itu gitu kan, pikir saya. Nah itu juga kejadian yang nggak mungkin terlupakan lah. Itu kejadian yang aneh-aneh lah. Itu apa ya, kejadian keberapa ya tadi yang saya ceritakan, keempat ya? Sekitar 4 betul. Itu sih yang saya masih ingat, agak lupa, tapi pasti masih ada banyak stok nih. Agak lupa. Tapi kayaknya serangan-serangan tanda petik ya, makhluk halus yang mewarnai kisah hidup Mas Aldo selama kerja di hotel ini nggak sampai nyerang mentalnya Mas Aldo. Enggak. Nyatanya masih ceria, masih ganteng kayak gini. Mantap. Ada lagi ya Mas cerita lainnya yang mirip-mirip gitulah ya? Ada lagi Mas, satu. Jadi di komplek hotel itu kan di bagian belakang itu ada tempat untuk laundry. Nah, ruangan laundry itu kan memanfaatkan kebun bagian belakang. Nah, salah satu pohon yang punya kekuatan mistis itu ada pohon randu di sana. Ada pohon randu randu di bagian belakang hotel gitu ya. Belakang hotel. Itu justru kejadiannya malah pada waktu lagi mau membangun hotel itu kejadiannya. Saya belum kerja di situ. Cuman cerita orang-orang yang pimpinan proyek segala macam itu kan mereka mulai dari nol ya, pembangunan pemugaran itu dia kan tahu ya kejadian-kejadian mistis yang terjadi selama proses pembangunan kan juga banyak. Nah salah satu yang sempat mandor bangunannya itu bercerita langsung ke saya itu ada cerita pohon randu itu. Jadi di salah satu sudut yang sekarang jadi laundry, tempat laundry itu ada pohon randu yang proses pada waktu mau nebang itu pakai drama karena nggak cukup sekali lah, mau motong itu gagal sampai 3 hari gitu ya. Jadi kendalanya ada aja gitu ya. Ada aja yang tiba-tiba orangnya yang sudah diplot untuk motong hari pertama itu tiba-tiba sakit, nggak tertunda, akhirnya nggak berangkat. Kemudian yang hari kedua itu mesinnya tiba-tiba rusak, nggak bisa dioperasikan. Nah yang ketiga ini kebetulan yang ngeksekusi bukan orang yang sudah diplot dari awal, tapi dia berhasil motong. Tapi setelah begitu pohon randu tumbang, itu dia langsung nggak sadar. Saat itu juga langsung tumbang. Saat itu ya. Ikut tumbang juga. Tumbang juga. Dia seperti apa, kejang-kejang gitu.
Wah, kita kan panik semua. Ya tukang-tukang di situ panik lah ya. Panik, ada apa? Ada apa? Wah, itu prosesnya agak lama. Karena awal-awal kan bisa dibilang belum begitu tahu lah orang pintar. Yang mengerjakan proyek itu kan orang luar kota. Jadi belum tahu referensi kalau ada kejadian mistis gitu harus manggil siapa gitu kan, nggak tahu. Rujukannya ke Pak siapa gitu nggak ada ya. Belum tahu. Agak lama itu. Agak lama. Tapi kalau melihat riwayat medisnya itu orang yang nebang pohon itu yang kejang-kejang tuh. Bukan epilepsi. Ya, bukan enggak ada arah gitu ya. Bukan. Normal ya. Berarti kan aman. Itu memang bisa disimpulkan memang ada gangguan makhluk halus gitu ya. Iya, nah itu Yang nggak kita berkenan kalau itu ditebang gitu. Iya, betul. Nah, kita tahunya justru cerita dari orang yang akhirnya kita undang itu. Itu pun ngundangnya nggak cuma sekali loh. Jadi pertama kita ngundang gagal. Menyadarkan orang yang kejang-kejang itu gagal. Sampai 3 kali, orang ketiga itu baru berhasil lah istilahnya. Jadi 3 orang yang berbeda juga ya. Orang yang berbeda. Oh. Jadi orang pintarnya atau paranormalnya itu kita sampai manggil 3 orang lah. Orang yang ketiga ini yang berhasil akhirnya membuat si tukang potong pohon itu Sadar lagi. sadar, bisa disembuh. Dan yang penanganan itu sampai sekarang yang masih jadi rujukan untuk Iya, sembuhin. betul. Iya, ya seperti itulah. Jadi udah teruji klinis kalau dia hebat gitu Mumpuni ya. lah ya. Mumpuni, Iya. mumpuni. Ilmunya udah cukup. Iya. Itu cerita-cerita yang saya alami, yang saya dengar dari selama saya kerja di tempat tersebut kan. Ya banyak cerita seperti itulah. Ya. Jadi oke, terima kasih atas kedatangannya Mas Aldo, udah nyempetin datang ke channel kita, udah cerita banyak banget pengalaman-pengalaman mistis. Dan semoga teman-teman di rumah bisa mengambil hikmah ya dari peristiwa-peristiwa mistis ini, bahwa jangan sekali-kali kita pernah meremehkan keberadaan makhluk-makhluk yang Persis. hidup di sekitar kita. Ya. Jadi kita harus saling menghormati, saling mengakui keberadaan masing-masing dan nggak kurang ajar. Ya. Nah, sekali lagi Mas Aldo, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Dan mohon maaf ini cuma ada kopi di sini. Siap. Tapi manis loh itu kopinya. Pasti. Kayak MC-nya ya. Kayak hostnya lah. Oke. Terima kasih teman-teman Ekspedisi Kuburan dimanapun Anda berada yang telah menonton channel kita. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya di segmen Somat Speak Horror malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.